Pagi anak-anak. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kita hari ini, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Oke, kepada anak-anak ibu, harap perhatikan. Ibu ingin mengambil absen. Siapa yang ibu panggil namanya, tolong angkatkan tangannya. Paham? Baik. Putri Diana. Hadir. Zikri hadir. Arafah hadir. Semuanya hadir ya. Ada satu yang sakit, teman kalian berikan doa kepada teman kalian yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyinggung sedikit pembelajaran kita pada minggu lalu. Nah, apakah anak-anak Ibu ingat lagi? Masih ingat apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, bagus. Pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu tentang membuat sebuah cerita. Cerita yang Ibu minta seterah ya. Nah, pada pembelajaran kita pada minggu lalu itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak pada hewan. Pembelajaran 1. Sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran kita tentang tema 1 ini, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, demikianlah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang tema 1, pembelajaran 1, subtema 1. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang ide pokok. Nah, di sini anak-anak Ibu, apakah pernah mendengar atau pernah membaca sebelumnya apa itu ide pokok? Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ide pokok. Ide pokok adalah inti pembahasan dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini disebut juga dengan paragraf utama, kalimat utama, atau gagasan utama. Ide pokok ini ada pada ide pokok ini ada kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu adalah kalimat yang berfungsi untuk menguraikan, menjelaskan, dan mengartikan kalimat utama. Paham anak-anak Ibu? Apa itu kalimat mengembang? Kalimat yang berfungsi untuk menguraikan, menjelaskan, dan mengartikan kalimat utama. Nah, ide pokok
ada beberapa cara untuk menentukan sebuah ide pokok. Nah, cara yang pertama, siapa yang tahu? Cara yang pertama untuk menentukan ide pokok yaitu membaca sebuah apa yang pertama, membaca sebuah paragraf dengan seksama. Yang kedua, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama dan kalimat akhir pada sebuah paragraf. Yang keempat, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Ada berapa? Ada berapa cara untuk menentukan ide pokok? Ya, bagus, ada 4 cara. Nah, pada ide pokok ini ada beberapa terdapat bagian sebuah paragraf. Nah, yang paragraf pertama disebut dengan paragraf deduktif. Nah, di sini apakah anak ibu pernah mendengar atau sudah tahu dengan apa itu paragraf deduktif? Nah, ibu akan menjelaskan tentang apa itu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada awal kalimat. Paragraf deduktif ini disebut dengan paragraf depan. Yang kedua, ada paragraf induktif. Disebut juga dengan paragraf akhir, yang mana paragraf induktif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir kalimat atau akhir paragraf. Selanjutnya yang ketiga, paragraf deduktif dan paragraf induktif. Atau disebut juga dengan paragraf campuran. Paragraf deduktif, induktif disebut juga dengan paragraf campuran, yang mana paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian
bagian awal dan bagian akhir pada sebuah paragraf. Nah, apa itu paragraf campuran atau paragraf deduktif dan induktif? Ibu ulangi lagi. Paragraf deduktif dan induktif atau paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf dan akhir. Yang keempat ada paragraf ineratif. Apa itu paragraf ineratif? Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada tengah-tengah paragraf. Paragraf ineratif ini disebut juga dengan paragraf tengah. Selanjutnya, yang terakhir, paragraf menyebar. Apa itu paragraf menyebar? Paragraf menyebar ini merupakan yang mana paragraf yang kalimat utamanya terletak pada setiap bagian kalimat. Paham anak ibu? Ada berapa bagian dari paragraf? Ya, bagus, ada 5. Nah, apa saja itu? Paragraf deduktif, ya, atau disebut dengan paragraf depan, ya, bagus. Yang kedua, paragraf induktif, yang disebut juga dengan paragraf akhir. Yang ketiga, paragraf deduktif dan induktif, yang disebut juga dengan paragraf campurannya. Yang keempat, paragraf ineratif, yang disebut juga dengan paragraf tengah-tengah. Yang kelima, paragraf menyebar. Nah, apakah ada pertanyaan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini? Jika tidak ada, mengenai waktu yang sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, akhir kata, apabila ibu ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang menyenangkan bagi anak ibu tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu boleh pulang.